video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu sub tema 1 dengan judul benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran di video ini, yang pertama membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, membuat kalimat berdasarkan benda hidup dan benda tak hidup. Yang ketiga, mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Yang keempat, mengenal nama dan lambang bilangan 41 sampai dengan 99. Dan yang kelima, menentukan nilai tempat bilangan 41 sampai dengan 99. Baik. Kita yang pertama ini akan membahas yaitu benda hidup dan tak hidup. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Dan kita juga harus berterima kasih kepada sesama. Di sini, Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Nah, di sini ada ciri-ciri yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu ciri-ciri benda hidup. Yang pertama adalah dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Yang kedua, dapat bernafas. Yang ketiga, dapat tumbuh. Selanjutnya, membutuhkan makanan dan juga berkembang biak. Lalu, ciri-ciri untuk benda tak hidup yaitu tidak dapat bergerak dan berpindah sendiri, tidak dapat bernafas, tidak bertumbuh, tidak membutuhkan makanan, dan tidak dapat berkembang biak. Sekarang mari kita baca. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari, Udin memberi makanan kucingnya. Semakin lama kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, sekarang di sini kita akan membuat kalimat. Nah, di sini ada gambar kucing dan juga gambar kursi. Di sini Ibu sudah mencontohkan kalimat untuk gambar kucing. Nah, ini adalah hewan kucing. Kucing merupakan benda hidup karena dapat bergerak, bernafas, dan tumbuh. Nah, ini adalah contoh deskripsi dari kucing. Nah, sekarang kita akan mendeskripsikan yaitu benda kursi. Ini adalah kursi. Kursi merupakan benda tak hidup karena tidak dapat bergerak dan tidak makan. Ciri-ciri benda hidup diantaranya yaitu dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri.
tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Sekarang di sini kita akan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai, yaitu ada kolom sila, simbol, benda hidup, dan benda tak hidup. Yang pertama, sila pertama yaitu bintang, simbolnya adalah bintang. Nah, bintang itu termasuk benda hidup atau benda tidak hidup. Ya, bintang itu merupakan benda tak hidup. Lalu, yang kedua, di sini ada rantai. Rantai ini termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Rantai termasuk benda tak hidup. Pintar. Lalu untuk sila yang ketiga yaitu pohon beringin. Nah, pohon beringin ini termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, pohon beringin ini adalah benda hidup karena dapat tumbuh. Lalu yang keempat ada banteng. Nah, banteng ini termasuk benda hidup atau tak hidup ya? Banteng itu adalah benda hidup karena dapat bergerak, bernafas, makan. Nah, lalu yang terakhir yaitu padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini termasuk benda tak hidup apa hidup? Yaitu adalah hidup. Tumbuhan padi dan tumbuhan kapas itu adalah benda hidup. Gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Banteng sendiri adalah merupakan hewan ciptaan Tuhan. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk masakan sehat. Nah, di sini kita akan membuat kalimat berdasarkan gambar di sini. Nah, yang pertama ada seorang anak laki-laki memakan sayur. Nah, kita sebut saja sebagai Benny. Dia adalah Benny. Benny sedang makan sayur. Makan sayur dapat menyehatkan tubuh. Sayur mengandung banyak serat. Nah, lalu yang kedua di sini ada Lani. Nah, Lani ini sedang makan apa ini? Makan buah. Maka kalimatnya adalah dia adalah Lani. Lani sedang makan buah. Buah sangat penting untuk tubuh. Buah mengandung vitamin. Lalu gambar yang terakhir, dia adalah Udin. Udin sedang minum susu. Susu penting untuk tubuh. Susu baik untuk pertumbuhan kita. Amati perubahan benda pada gambar berikut. Di sini ada 3 gambar. Nah, gambar yang pertama ada kucing. Kucingnya yang semula kecil tumbuh menjadi kucing yang besar. Lalu juga gambar yang kedua ada pohon pisang yang tadinya kecil hanya tunas menjadi tinggi menjadi pohon pisang. Lalu gambar yang ketiga yaitu yang semulanya kita bayi, kita bertumbuh tinggi menjadi anak-anak. Benda hidup dapat tumbuh besar.
Benda hidup juga dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Sekarang perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada burung dengan anak-anaknya, ada ibu dengan anak, dan juga ada pohon pisang dan juga tunasnya. Nih, tunasnya kecil. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Sekarang kita akan mengisi titik-titik di bawah ini menggunakan kata-kata yang tersedia di dalam kotak berwarna hijau ini. Nah, kotak ini berisikan kata yaitu berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, dan tumbuh besar. Nah, yang pertama ada hewan, apa ini? Kuda. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena apa? Coba kita lihat di sini, kudanya baru apa? Dan kita juga lihat di dalam kotak, yaitu bergerak. Lalu gambar di bawahnya. Aku tahu burung disebut benda hidup karena kan tadi sudah bergerak. Lalu setelah itu berkembang biak. Iya, kenapa berkembang biak? Karena burung itu memiliki anak. Tuh. Selanjutnya yaitu kucing. Nih, di sini ada kucing. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena apa? Kan tadi sudah bergerak, sudah berkembang biak, lalu bertumbuh besar. Lalu gambar yang terakhir, aku tahu ulat disebut benda hidup karena ulatnya baru ngapain itu? Membutuhkan makan. Pintar. Selanjutnya kita akan membahas yaitu sila keempat Pancasila. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Nah, berikut ini adalah lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Nah, lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila itu nih di sini nih ada gambarnya tuh. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, Ibu sudah memberikan gambarnya di sini. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang kita lingkari gambar yang menunjukkan simbol sila keempat Pancasila. Nah, tadi kira-kira simbol keempat Pancasila apa ya? Apakah rantai, pohon beringin, bintang, kepala banteng, atau padi dan kapas? Ya, yaitu adalah kepala banteng. Maka kita lingkari. Set. Kemudian kalian bisa tuliskan bunyi sila keempat pada tempat berikut. Nah, bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Selanjutnya kita akan belajar yaitu bilangan 41 sampai 99. Dayu suka makan buah pisang. Lani suka makan buah pepaya. Benny suka makan buah apel. Mari kita mencoba menghitung banyaknya buah berikut. Nah, di sini ada gambar apel. Banyaknya apel adalah 44 buah. 44 ditulis 44. Nah, lalu gambar yang kedua ada buah pisang. Banyaknya pisang adalah di situ ada berapa? Coba kalian hitung. Yaitu 49. Nah, 49 itu jika ditulis adalah 49. Lalu gambar yang ketiga. Di situ ada gambar buah pepaya. Banyaknya pepaya adalah 65 buah. 65 buah ditulis dengan 65. Sekarang tuliskan nama atau lambang bilangan berikut ini. Di situ ada angka 57, maka ditulisnya 57. Nah, lalu yang ketiga, di situ angkanya kosong. Nah, ditulis 43, maka angkanya yaitu 43. Lalu yang ketiga ada angka 52. Ditulis berapa? Ditulis apa? Yaitu 52. Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Nah, di sini kita akan membuat kalimat berdasarkan gambar yang sebelumnya. Di situ lihat ada Lani dan Siti. Kira-kira kalimatnya bagaimana ya? Nah, Lani dan Siti membawa bunga. Bunga Siti lebih tinggi dari bunga Lani. Bunga merupakan benda hidup. Nah, lalu di situ ada Udin dan Benny. Udin dan Benny membawa mainan. Mainan Benny lebih panjang dari Udin. Mainan merupakan benda tak hidup. Lalu di situ ada Dayu sedang bersama temannya. Ternyata Dayu lebih pendek dari temannya. Dayu dan temannya itu termasuk benda hidup ya. Lalu untuk gambar yang terakhir, Edo dan Benny sedang berlari. Edo berlari lebih cepat dari Benny. Gerak berlari merupakan ciri benda hidup. Di sini ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari kita menghitung banyaknya telur dalam gambar di bawah ini. Nah, di sini ada 4 keranjang besar dan juga keranjang kecil. Nah, 1 keranjang besar ini terdiri dari 10 telur. Oke. Nah, jika 1 keranjang telur ini berisi 10, maka jika 4 jadinya berapa? Yaitu 40. Ada 40 telur. Nah, di sini juga ada nih keranjang kecil. Keranjang kecil ini masing-masing berisikan 1 telur. Kita hitung telurnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 telur. Nah, berarti semuanya berapa? 40 ditambah 7 sama dengan 40.
47. Pintar sekali. Nah, jadi banyaknya telur tadi itu ada 47. Nah, telur tadi diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan, dan keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi 47 itu sama dengan 40 ditambah 7. 47 sama dengan 4 puluhan dan 7 satuan. 4 menempati tempat puluhan dan 7 menempati tempat satuan. Jika ditulis dalam nilai tempat adalah 47. 47 ditulis 47. Nah, di sini untuk menggambarkannya 40-an itu berarti ada 40-an di sini satu kolom, satu baris kolom ini terdiri dari 10. Oke, berarti jika ada 40-an maka ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, lalu di sini ada 7 satuan, maka yang diarsir yaitu sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuan. Jadi 47 itu sama dengan 40 ditambah 7. 4 menempati puluhan dan 7 menempati satuan. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari kita mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Pertama-tama yaitu guntinglah pola dadu berikut, kemudian rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu. Nah, dadu yang berwarna biru yaitu dadu bilangan satuan, dan untuk dadu yang berwarna kuning untuk dadu bilangan puluhan. Baik, terima kasih karena kalian sudah menyimak video pembelajaran tema 7 subtema 1 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.